Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi kita membicarakan rezeki. Rezeki itu ada dua pendapat. Imam Malik sama Imam Syafi'i ya kan. Imam Malik meyakini bahwa ya enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain pasti. Udah ditulis. Dalilnya ada udah pasti kan. Ahli Quran ahli hadis. Imam Syafi'i juga ngotot nggak bisa. Ini benar-benar berbeda pendapat dan nggak ada yang ngalah gitu. Artinya saya yang benar gitu. Kata Imam Syafi'i yang kerja, kalau nggak kerja ya nggak mungkin dapat rezeki. Sedangkan Imam Malik, si Imam Malik nggak usah. Diem aja nggak ngapa-ngapain pasti datang. Itu dalilnya wabtis sama risiko Muhammad tuh. Udah ada di langit. Udah ditulis itu. Jadi sama kayak kita waktu bayan dan lain-lain, rezeki itu sama kayak kematian. Orang bisa nggak menghindar dari mati? Nggak bisa kan? Sama, kita itu nggak akan bisa menghindar dari rezeki sampai segitunya. Artinya kedua ahli ilmu ini akhirnya berpisah dan Imam Syafi'i ingin membuktikan kepada gurunya Imam Malik bahwa rezeki itu harus kerja. Jadi dia kerja, panen anggur, ya, kerja ya, upahnya anggur. Panen dapat sekarung, upahnya seplastik lah gitu ya. Nah ini upahnya anggur. Wah bangga kan? Wah ini kerja nih. Gua ngomong nih ke guru gua. Assalamualaikum, guru nih. Taruh di piring. Nih. Manis lagi. Wah manis. Ayo makan guru, makan. Bener kan nih, gua kerja. Kata guru. Kata Imam Malik, gua juga dari tadi di sini aja nggak ngapain. Makan anggur juga. Makan juga katanya. Ketawa tuh berdua. Bener dua-duanya. Bener dua-duanya. Asbabnya Allah yang nganterin. Asbabnya kamu. Masya Allah. Artinya ketika kita memegang salah satu saja dari dua ini itu benar sebenarnya. Dan saya selama 2 tahun ini, 6 tahun Ustaz. Pakai yang? Artinya kan gini, ini ada dua pilihan. Kalau manusia mau jujur, mau milih mana nih? Sama-sama makan anggur, mau milih Imam Syafi'i apa Imam Malik? Kalau Imam Malik dikit ya. Kalau Imam Syafi'i rada banyak kan? Enggak. Sama, kan makan berdua. Iya. Enggak ada dikit banyak, udah makan berdua. Bedanya yang satu bergerak, satu diam aja. Iya, rezekinya sama. Tidak berkurang sedikit pun, tidak bertambah sedikit pun. Artinya ketika kita diberikan pilihan, seandainya diberikan pilihan, milih yang mana? Yang Imam Malik dong, diam aja. Maka kalau orang itu otaknya benar, 100% pasti mikir Imam Malik. Ngapain gua kerja? Sama-sama dapat. Jadi dari 2020 sampai sekarang 6 tahun, akhirnya saya pakai ilmunya Imam Malik. Bahkan guru saya bilang ada tagline ya istilahnya, duduk diam rezeki datang. Imam Malik kan duduk diam rezeki datang. Nah tinggal gimana caranya kan gitu. Semua itu ada ilmunya. Kenapa Imam Malik yakin? Karena dia punya ilmu. Kenapa Imam Syafi'i yakin? Karena dia punya ilmu. Artinya ketika kita memilih Imam Malik, kita harus pegang ilmunya. Ada nggak di dalam Al-Quran yang menjanjikan harta, Ustaz? Di Quran ada nggak? Menjadikan apa? Harta. Nih, gue kasih harta nih yang banyak, gak tahu. Duit. Kalau yang ada, wa ma min dabatin ya, fil ardi illa 'alallahi rizquha. Duit bukan rezeki. Duit. Kalau rezeki kan umum dia, kesehatan, rezeki, anak. Ini enggak. Ini duit. Oh, kasih langsung duit. Harta kan apa? Duit kan? Ya, apa ada nggak? Nuh ayat 10 sampai 12. Nabi surat Nuh ayat 10 sampai 12. Surat Nuh. Jadi Allah di situ, Pul. Nih, Pul. Gua kasih lo harta yang banyak. Jadi Allah ini gua kasih harta yang banyak, anak yang banyak, kebun. Midror, iya. Artinya
kan gini, gimana supaya imam kayak Imam Malik? Berarti kita harus cari ilmunya kan gitu kan. Nah, di mana di ayat Quran yang Allah menjanjikan duit? Kan kita butuh duit. Rezeki udah ditanggung. Paham nih, sehat penting. Tapi sekarang gua kagak butuh sehat, yang gua butuh duit. Kenapa? Karena gua udah sehat. Kan gitu kan? Ayat 10-nya banyak istighfar. Duit. Gimana caranya supaya Allah ngasih duit, harta? Allah nggak nyuruh kerja. Nyuruh istighfar di sini. Atau Allah? Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghafar. Nanti akan ada yursil alaikum midrar. Duit. Itu Ustaz. Itu Dengan kayaknya familiar itu nah itu kayaknya familiar itu. ya Iya, sering dibayarin juga. Bayar. Ya, Artinya itu Ustaz saya pegang Ustaz. ayat 12-nya itu yang duit tuh. Duit. Yumditkum bi amwalin wa banin. Maka dia akan memperbanyak harta gara-gara istighfar tadi. Nah ini masalahnya, orang pasti akan ngomong gila lo istighfar dah dapat duit kan. Ngomongin Allah gila, Iya. berani. Iya. Kata Allah. Kata Allah. Allah loh, bukan kita. Kalau kita yang ngomong salah pasti. Iya. Tapi Allah ini Quran. Kita suruh istighfar tuh. Quran jelas. Kalau mana buktinya? Demi Allah, ribuan murid saya Pak kaya raya. Gitu ya. Kita istighfar. 2020 nggak kerja, logikanya kan miskin kelaparan. Alhamdulillah 3 miliar saya ya rumah, mobil, tanah, kebun, semua yang di situ dikasih sama saya. Anak dapat kebun, jadi kan di situ kebun Ustaz. Artinya kalau guru saya ekstrim Ustaz. Guru saya Ustaz Nasrullah ekstrim. Ustaz apa? Nasrullah Magnet Rezeki, bukan Ustaz Nasrullah kita, bukan. Bukan. Oh beda lagi. Bukan. Oh Nasrullah Magnet Rezeki. Magnet Rezeki. Nah, dia ekstrim. Ekstrimnya kenapa? Kalau lu nggak harta, nggak dikasih harta sama Allah, nggak kaya. Kalau lu nggak punya kebun, kalau lu nggak punya anak. Istighfar salah. Bukan. Siap-siap masuk neraka. Oh. Loh, istighfar fungsinya apa? Mohon ampun. Karena apa? Ya karena kesalahan. Dosa kan? Artinya kalau kita nggak dapat harta, nggak dapat kebun, dosa kita banyak. Belum diampuni tuh. Makanya nggak turun. Artinya hati-hati neraka. Jangan pede, nggak apa-apa gue miskin nanti masuk surga. Loh, kata siapa? Itu dalilnya. Artinya kalau kita kaya bener nih, insya Allah kita masuk surga. Bahkan kata guru saya Ustaz Nasrullah bilang, kalau ciri-ciri kita masuk surga adalah kita sudah dapat surga di dunia. Contohnya apa? Ya Allah saya pengen mobil, datang mobil. Ya Allah saya pengen duit, datang duit. Surga kan kayak gitu. Nah, kita pernah nggak pas lagi keluar, pengen rambutan nih, Ada. pengen makan kambing nih. Ada. Itu kalau kita mau nih, duit, datang duit tuh. Sebenarnya ya. Loh iya, kalau tahu caranya kan. Nah, akhirnya saya kulik dapat tuh caranya, salah satunya. Ya, nah, terus ada Ustadz yang tanda kutipnya. Pertama, nabi isbat. Ya kan? Duit ini nggak bisa membahagiakan, ya kan? Yang membahagiakan Allah. Misalnya antum nih. Zikir nabi isbatnya, mobil ini nggak bisa ngasih saya duit. Duit ini nggak bisa membuat saya keluar setahun, kan gitu. Yang buat keluar setahun Allah. Yang ngasih duit Allah, bukan mobil. Artinya, ketika kita masih menuhankan uang itu menjadi Tuhan, secara nggak langsung kan? Apa ciri-ciri mentuhankan uang? Kita pusing kalau nggak ada uang. Jadi uang itu jadi Tuhan. Tapi kalau kita benar mentuhankan Allah, Bayan sering nih. Kalau kita benar amalannya, ya, kalau kita ngejar akhirat, maka kita akan dikejar janji Allah. Lah kita kok nggak dikejar? Berarti salah. Gitu. Itu harus koreksi terus. Nah itu Ustaz yang harus kita koreksi. Nah.
Akhirnya Ustaz, saya kemarin ada Ustadz dari Jakarta Barat. Wah, alhamdulillah kaya raya, itu tahajud mati-matian, miskin terus. Akhirnya saya kasih, Ustadz, praktekin ini. Saya ada yang harus dipraktekin lah. Dalam waktu nggak nyampe setahun udah kaya dia Ustadz. Saya telepon, Ustadz dipraktekin, alhamdulillah saya sekarang udah punya usaha ini. Oke. Berhasil. Terus murid-murid saya. Nah, tapi ada juga yang tidak berhasil. Nah, yang nggak berhasil ini kan amalan tuh, kayak istighfar tuh amalannya. Nah, orang yang tidak berhasil pakai ini biasanya orang-orang yang dalam tanda kutip dia tampak soleh kayak kita ini, malah nggak berhasil. Kenapa? Karena ini kita ngomong gini ya, saya udah istighfar, saya udah tahajud, tapi belum kaya. Ketika kita ngomong sudah tahajud, sudah istighfar, artinya kita nggak ada mengkoreksi, nggak ada memperbaiki diri. Kok istighfar saya belum mendatangkan nusratullah? Kalau sahabat kan sholat nggak akan berhenti sholat sebelum nusratullah datang kan, garam kan. Artinya Ustaz, kalau kita mau perdalami lebih dalam, kita bisa aja sholat. Gua nggak akan berhenti sholat kecuali uang 200 juta datang. Bisa. Loh, iya. Kalau 200 juta ini belum datang nih, belum nampak langsung, berarti sholat saya masih salah. Saya Ustaz nggak kerja setahun, rekening setahun kering Ustaz, nol selama setahun. Nggak ada sholat subuh, istri bilang susu habis 2013, susu habis. Waduh, udah nggak kerja setahun, mau utang dan lain-lain, malu waktu itu, bukan nggak mau, malu udah. Meskipun saya nggak ada utang Ustaz, tapi malu rasanya. Akhirnya gini, saya punya Allah. Udah lama kan? Iya, saya mau. Nah, Ustaz. Ada air dingin mama tapi ini minum jam vaksin. Jadi 2013 gini Ustaz, saya gelar pada sholat subuh, pulang dari masjid saya gelar 2013 saya gelar sejadah. Saya bilang gini, ya Allah, pagi ini istri saya minta susu untuk anak saya baru setahun. Dua anak saya setahun sama 2 tahun Ustaz, dua-duanya nyusu. Nah hari ini ya Allah, nggak ada susu, saya nggak ada duit. Kalau memang anak dan istri ini titipanmu, ini Allah nitip nih, ini gue titip ya. Dan telah engkau jamin rezekinya, maka saya minta duit buat susu, buat beli susu. Ngambil dompet Ustaz, ada ATM kan, nih ya Allah masukin sini duitnya. Pada subuh, pada asar saya ambil Ustaz, ada duitnya. Selama saya nggak kerja dikasih terus sama Allah, sebulan 2 kali, akhir bulan dan awal bulan. Ambil terus kayak orang kerja. Bisa itu? Bisa Ustaz. Ya maksudnya kalau orang yang nanya orang awam gitu bisa gitu kan? Iya. Dan ini dipraktekkan ke murid-murid saya, berhasil. Ya kan orang awam pasti ngomongnya nggak logika nih kan gitu. Iya kita pakai yang nggak logika. Kenapa? Kalau pakai yang logika udah nggak bisa kita. Iya. Ya misalnya antum nih mau pakai logika, ya terserah, tapi berat kan. Mending pakai yang nggak logika. Iya. Itu namanya itu bukan nggak logika, keajaiban namanya. Ajaiban. Miracle. Masuk tuh ya? Masuk Ustaz. Enggak, tapi si pengirimnya nggak tahu. Nggak ada. Tapi biasanya ada. Ada. Ini kisah nyata ini. Kisah nyata. Saya ajarin ke murid saya, berhasil. Jadi gini Ustaz. Kalau kebetulan, Masya Allah. kalau gini nih, antum lulusan S1, S2, S3? S2. Oke, sarjana ya kan? Nah, saya sarjana teknik Ustaz, saya. Jadi, kalau kita penelitian itu Ustaz, sesuatu itu bisa jadi hanya kebetulan, kalau cuma sekali. Tapi kalau lebih dari sekali itu bukan kebetulan. Ada metodenya yang bisa kita lihat. Ya, kejadian itu kalau sekali oke kebetulan. Tapi kalau berkali-kali banyak yang mengalami bukan kebetulan, itu bisa dipelajari. Contoh kayak tadi saya bilang, Pul pernah nggak lagi keluar pengen mangga, pengen ini datang iya. Semua ahbab tanyain, saya yakin 90% mengalami. Artinya bukan kebetulan. Kalau kita bisa pelajari itu bisa duit, mobil dan lain-lain. Saya dan ribuan murid saya sudah mobil, rumah, ini duit. Karena saya pelajari Ustaz. Ada ilmunya lah. Ada ilmunya, gitu, nggak sembarangan, ada ilmunya.
Nah, oke. Jadi saya selama 6 tahun ini intinya keajaiban. Pakai keajaiban lah Ustaz ya. Oke. Nah, terus saya sebulan ini nih baru dapat ilmu lagi. Apa istilahnya itu kepahaman yang didapat langsung dari Allah ketika kita ngajar Ustaz. Kan antum ngajar juga kan. Sering kan dapat kepahaman bukan dari belajar, bukan dari kitab. Iya kan? Nongol sendiri. Nah, nongol sendiri. Ah, ini saya dapat Ustaz, nongol sendiri. Saya sering dapat itu. Bisa setahun bisa. Saya tadi barusan dapat juga. Dapat juga, alhamdulillah. Nah, ini saya dapat lagi Ustaz. Jadi gini, saya ya Allah, kok saya punya murid banyak ribuan. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Kenapa? Jadi saya ini polanya gini Ustaz. Saya ajarin semua ilmu saya set. Saya nggak ngajarin dapat duitnya ini dari mana nggak saya ajarin Ustaz. Kenapa nggak saya ajarin? Karena harapan saya nih, nanti Allah langsung yang menentukan jalannya. Oh, kamu rezekinya dari ini A, kamu rezekinya dari B. Karena nggak bisa ditiru Ustaz rezeki. Kerjaan orang bisa ditiru, rezekinya pasti beda. Sama-sama ngojek nih, tapi nominalnya beda. Nah gitu kan. Artinya saya nggak ajarin, udah biarin itu. Nah sampai kemarin, akhirnya oh iya nih dapat. Jadi gini Ustaz. Oh. Kayak tadi nih ya. Seru nih. Kayak tadi kan Allah menjanjikan harta dan lain-lain. Ternyata itu belum titik. Duit kaya. Masih koma. Nah, kita itu kok saya udah ngajarin nih sama nih berdua nih, saya ajarin. Praktek. Antum dapat 100 juta, Ipul cuma dapat 10 juta. Beda. Padahal prakteknya sama. Kenapa? Nah, ternyata beda di wadahnya Ustaz. Saya kan namanya teori keran air tuh. Jadi gini nih Ustaz, nah, ini sewadah ini mau kita punya air sedrum ya, kita masukin sini pasti nggak bisa kan? Iya. Udah penuh tumpah. Nah, jadi manusia ini kayak gini Ustaz nih, antum nih punya wadah 10 juta nih misalnya, wadah antum. Mau antum mati-matian kerja dan lain-lain, nggak bisa lebih dari ini. Karena wadahnya cuma 10 juta. Kadang orang, wah itu saya udah rezeki saya emang segini. Iya, tapi kamu yang buat wadahnya segitu. Bikinlah wadahnya gede. Nah, yang lebih parah kan orang nggak punya wadah Ustaz. Oh, bagaimana? Jadi mental terus. Loh, enggak, dia merasa, saya udah berusaha kok nggak ada ini rezeki. Terus saya udah kok takdir saya begini ya. Karena ada orang, Anda mencoba lihat, ada orang yang nggak dapat rezeki sama sekali. Nggak punya wadah. Padahal sama Allah itu miliaran itu. Ya tadi kan. Harta yang banyak. Nah, sekarang gini, wadah ini apa Ustaz? Gitu. Yang jadi pertanyaan. Kemarin saya dapat. Wadah itu segala sesuatu ikhtiar yang menyebabkan kita rezeki. Ya, jadi ikhtiar ini bisa bisnis, bisa kerja, bisa jadi karyawan, bisa buka toko, bisa macam-macam. Itu ada. Nah, kemarin Ustadz yang di Jakarta Barat itu saya bilang, antum pernah dapat berapa paling gede? 100 juta. Oke. 100 juta. Kalau misalnya 200 juta, pelanggan 2 kali lipat, masih nampung nggak? Masih bisa. Oke. 300 juta, bisa nggak? Oke. Udah mentok, nggak bisa lebih. 300 juta bisa, oke. Jadi seandainya antum berdoa, ya Allah saya minta uang 1 miliar, nggak akan dikasih 1 miliar. Mentok dikasih 300 juta. Kenapa? Wadah antum 300 juta. Oh iya gitu. Nah terus gini Ustaz. Cara berdoa saya kasih tahu. Cara berdoa. Dia Ustaz, doa ini saya mau apa? Usaha saya ini ada rezeki. Mau beli rukonya saya beli di Tanah Abang. Ya, kenapa antum mau beli rukonya? Ya biar enak lah, biar nggak pusing. Apa namanya? Kita nggak kontrak-kontrak lagi. Oke. Kalau nggak kontrak terus kenapa? Oke. Terus kenapa? Saya tanya, antum ribet muter-muter saya bilang. Nggak jawab dia, nih ujung-ujungnya ente mau duit kan? Iya. Mau untung berapa sekarang? 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta. Oh iya. Kiai Ujeron ngajarin gitu juga. Dia bilang ke saya. Jadi dia punya adik, belajar langsung sama Kiai Ujeron yang 40 hari itu sama Kiai Ujeron. Diajarin sama Kiai Ujeron, minta itu langsung ke ujung. Berapa itu minta? 100 juta, 200 juta tiap bulan. Langsung ujung. Nah nanti caranya terserah Allah. Kayak antum nih, mau berapa? 120 juta sama antum keluar 200 juta. Orang rumah 120,
Antum pegang 80 misalnya kan, atau 150. konstan. Udah minta itu. Caranya terserah Allah. Mau laku kayak mau enggak kayak terserah. Mungkin enggak ada urusannya. Nanti jalannya macam. Jadi itu yang jadi wadah. Nah, wadahnya ini Ustaz, saya alhamdulillah dengan izin Allah saya punya wadah. Baru juga sebulan ini. Namanya itu kuliah hybrid. Jadi perkuliahan yang bisa kampusnya di Jakarta, tapi orang-orang dari Aceh sampai Papua bisa kuliah di situ tanpa perlu datang. S1. S1, betul. Nah, potensinya besar. Kenapa? Karena UT itu sekitar 700 sampai 800 ribu mahasiswa. Hampir jutaan kan, ratusan ribu. Kita nggak usah banyak-banyak. Kita individu ngambil 1.000 aja duitnya udah besar. Nah, jadi kita itu saat dapat itu 500 ribu satu mahasiswa. 500 ribu plus bulanan itu 75 ribu. Jadi kalau 1.000 mahasiswa kita dapat uang cash langsung itu 500 juta plus setiap bulan selama 4 tahun 75 juta Ustaz. Nah, kayak itu. Jadi itu insya Allah nanti yang akan aneh ajarin ke antum gimana ini aplikasinya. Yang tadi kuliah hibrid itu. Iya.